selamat datang di channel Sabrina. Bagaimana kabar lo semua nih di rumah? Semoga selalu sehat ya. Ayo, belajarnya harus dikencengin lagi nih, makin deket kan. Udah tahu SNM, bulan depan gitu. Terus nanti akan ada UTBK, SIMAK UI, dan berbagai ujian lainnya ya. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang materi zaman prasejarah atau zaman sebelum adanya tulisan atau zaman Nirleka. Stay tune terus ya di video kali ini. Buat lo yang anak IPS pasti gak asing ya dengan materi zaman prasejarah ini. Tapi buat yang linjur nih dari IPA, semoga materi ini bisa membantu ya. Jadi zaman prasejarah, zaman dimana tadi tuh belum adanya tulisan, mereka masih ya huga-huga gitu ya. Jadi pakai bahasa yang belum benar-benar emang ada arti dan simbol yang dipahami oleh semuanya. Ada dua pembagian sih gitu ya. Yang pertama, kalau dilihat dari zaman batu, itu ada zaman Paleolitikum. Jadi kalau ada kata litik tuh artinya batu gitu ya. Nah, terus tadi paleo itu apa? Paleo itu artinya tua. Jadi zaman yang benar-benar masih sangat primitif. Zaman yang awal banget nih. Gitu ya. Contoh manusia purbanya itu adalah Pithecanthropus erectus atau boleh disebut dengan Homo erectus juga ya. Nah, di zaman ini, itu tuh kita, ya maksudnya si manusia purba gitu ya. Nah, si manusia purba ini masih berpindah-pindah atau disebutnya itu nomaden. Aduh, lapar nih, mana ya mamut gitu kan, atau hewan-hewan yang bisa dimakan saat itu. Atau mereka akan cari buah-buahan. Lalu, alat yang digunakan, itu utama batu-batuannya itu tuh masih sangat kasar ya, seadanya aja lah, yang penting itu hewan ya bisa ditaklukkan dan dimakan gitu. Nah, next ada zaman Mesolitikum, zaman Batu Tengah. Jadi di sini itu kayak orang nginep gitu ya, kayak orang long stay. Mereka nggak langsung berpindah, tapi mereka tuh disebut semi nomaden. Jadi mereka itu tetap dari A ke B terus pindah lagi, cuma dalam kurun waktu mungkin nginep dulu nih seminggu gitu ya, atau dalam ya bolehlah sebulanan lebih gitu. Nah, mereka tinggalnya di mana? Mereka tinggalnya di goa. Ada bukti bahwa oh iya bener nih, kayaknya ada ya yang tinggal dulu gitu. Coba kalau kita aja ngendem di kamar atau ngendem aja di rumah, pasti kan banyak sampahnya ya, sampah sisa makanan. Nah, itu namanya Kyokan Modinger begitu. Nah, next di zaman yang ketiga nih ada zaman Neolitikum. Di sini zaman batu muda. Jadi alat-alat yang digunakan itu sudah sangat halus, sudah diasah gitu. Ayo, siapa nih yang suka makan ayam geprek atau suka ngulek cabai bantu mamah di dapur? Nasi ulekan itu kan asalnya kalau yang asli dari batu kali ya atau batu sungai, itu sebenarnya contoh peninggalan di era batu muda. Nah, di Neolitikum kayak manusia purba tuh udah tambah cerdas gitu ya, dan mikir, capek kalau gue harus cari mamut, cari buah di mana ya gitu. Kenapa nggak kita kembang biakan aja nih? Kenapa kita nggak menetap aja gitu ya? Jadi di zaman yang batu muda ini mereka sudah sedenter atau sudah menetap begitu. Lalu cara hidupnya bukan lagi mengumpulkan makanan ya, tapi mereka sudah food producing. Dan ada juga nanti di tahapan yang keempat itu ada zaman Megalitikum. Mega itu artinya besar, litik tadi ya batu gitu. Kenapa besar? Karena di era ini mereka sudah mulai mikir, kok ada hujan, kok ada apa ya di luar kita yang kita nggak bisa lihat gitu. Apakah ada kekuatan-kekuatan yang mengendalikan bumi ini? Jadi udah muncul nih paham-paham, siapa tahu ada konsep mungkin ketuhanan gitu ya, atau kepercayaan yang memang tadi supranatural, tidak terlihat oleh mata. Jadi satu, udah muncul nih, kayaknya mereka percaya bahwa leluhur atau yang sudah meninggal itu kayaknya ada nih di sekitar kita gitu ya. Itu namanya animisme. Lalu kalau dinamisme itu percaya dengan benda-benda gitu ya. Jadi si benda ini tuh kayaknya punya kekuatan magis gitu ya, kalau gue pegang ini tuh bisa bikin apa gitu ya, ada kekuatan-kekuatan di sebuah benda atau pepohonan gitu. Dan
contoh dari ritualnya apa nih? Katanya percaya ya dengan tadi kayaknya ada kekuatan-kekuatan gitu. Ayo di sekolah, siapa nih kangen sekolah, kan nggak bisa lepas dari meja ya. Nah, meja itu di sejarah namanya adalah dolmen untuk menaruh sesajen ketika tradisi atau upacara keagamaannya itu berjalan. Lalu ada tugu batu atau disebut juga dengan menhir. Jadi arah gitu ya, tuh titik gitu ya, kalau kita ya percaya nih waktu itu, oh jadi di sana gitu ya kita kayaknya percaya tuh mungkin ada kayak sosok gitu ya, kita dulu bilang sebagai Tuhan, sebagai yang nih yang mengendalikan alam semesta gitu, kok kayaknya bisa ada ini bisa ada itu gitu ya, itu namanya menhir. Nah, lalu ada sarkofagus, itu peti kubur kalau ada yang meninggal. Nah, nanti next kita lanjut ke zaman logam gitu ya, zaman undagi atau pengundagian. Nah, di zaman ini itu tuh nggak lagi sekedar cewek atau perempuan mengerjakan yang lebih simple gitu ya, atau yang nggak pakai fisik banget. Oh, kalau laki yang berat-berat, enggak. Jadi di sini udah pakai spesialisasi, nggak mandang lagi sekedar jenis kelamin gitu ya. Kalau sekarang kita kan paling dalam skop kecil gitu, akan ada Pak RT, ada Pak RW gitu ya, sampai nanti naik ke atas itu sampai ke presiden. Nah, dulu manusia purba ini juga punya gitu ya, kayak kepala suku atau orang yang dituakan dan menjadi kepala di situ. Itu disebut dengan primus inter pares. Kita bahas soal yang pertama. Kyokenmodinger merupakan peninggalan di zaman apa? Ayo, zaman Mesolitikum ya, zaman semi nomaden. Jadi mereka tinggal di sebuah tempat dalam waktu ya bolehlah nggak langsung abis makan jalan begitu gitu ya, nggak nomaden banget. Nah, Kyokenmodinger itu bukti kalau ada sisa-sisa kerang atas makanan mereka nih. Si manusia purba berarti mereka ada di dekat tepi pantai atau laut. Jawabannya yang A. Lanjut, kita ke nomor 2. Zaman pengundagian, zaman undagi atau zaman logam memiliki karakteristik kehidupan masyarakat seperti apa nih dari segi sosial? Ayo, jawabannya yang mana? Ini udah diberikan ya di materi sebelumnya. Jawabannya itu yang A. Jadi, mereka sudah mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan keahlian, kemampuan individu, ada spesialisasinya. Tidak lagi hanya sekedar, oh laki bisa ini, cewek nggak bisa, atau cuma cewek yang bisa, laki-laki nggak bisa. Gitu ya, jadi kehidupannya itu lebih kompleks. Karena dalam mengolah logam kan ada banyak-banyak step-stepnya gitu ya. Ada beberapa peninggalan. Contohnya nih, nekara. Itu untuk memanggil hujan, moko. Itu sebagai mas kawin. Lalu ada akcia perunggu juga. Jadi nomor 2, jawabannya yang mana tadi? Yang A, berdasarkan kemampuan individu. Lanjut ke nomor 3. Kebudayaan Dongson bisa mencapai di Indonesia itu terjadi di masa apa nih? Katanya 2 tahap ya. Jawabannya itu yang B. Dongson ada di Vietnam atau kita boleh bilang Indo-China. Jadi dia turun tuh dari Cina Selatan, Yunan, lalu ke Vietnam sampai ke Indonesia. Karena dahulu pulau-pulau itu masih nempel gitu ya, belum berpisah seperti sekarang. Ada 2 kali periode, makanya ada 2 kloter gitu. Yang pertama itu menghasilkan beberapa suku yang kita tahu nih sekarang, suku yang tradisinya masih sangat kental, masih kalau kita lihat apalagi di daerah asalnya gitu ya, wah mereka patuh banget ya dengan adat istiadatnya gitu. Dan yang di kota besar pun tetap kalau mungkin ada pernikahan atau acara-acara besar masih melakukan tradisi. Contohnya ada suku Dayak, suku Nias, suku Batak, dan suku Toraja. Nah, Melayu tua ini itu disebut dengan Proto Melayu. Mereka datang di era zaman Batu Muda atau Neolitikum. Berarti Proto Melayu ini punya kehidupan yang food producing atau bertani ya. Lanjut yang kedua,
kloter selanjutnya ada Deutero Melayu atau Melayu Muda. Ini hidupnya tadi tuh ya lebih kompleks karena mereka hidup di zaman logam atau perunggu. Boleh juga dibilang sebagai zaman perundagian. Suku-sukunya seperti apa, Kak? Jadi suku yang kalau kita lihat itu kayak lebih gampang untuk nikah mungkin ya dengan beda sukunya begitu. Lalu kalau sekilas nih kita lihat wajahnya, em, salah ternyata suku ini ya, oh bukan gitu. Jadi yang lebih banyak mereka tuh bisa nikah dengan tadi bukan sesama sukunya ya kita bilang itu sebagai suku Jawa gitu ya, terus kayak suku Minang misalkan. Jadi ada 2 kali periode. Lalu kehidupannya tuh berubah ya dari food producing yang awalnya masih cukup simpel menjadi hidup yang lebih kompleks karena membutuhkan keahlian tertentu. Nggak lagi sekedar melihat, oh lo laki, lo kuat, oh perempuan mungkin nih nggak bisa nih untuk pekerjaan berat. Enggak. Karena belum tentu tadi si laki itu pasti kuat dan si perempuan itu tidak bisa. Oke, berarti nomor 3 jawabannya yang B. Kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 4. Ada beberapa ciri 1 sampai 4. Katanya dia memiliki geraham yang besar, ototnya itu kuat gitu ya. Lalu keningnya itu menonjol, ditemukan di Sangiran oleh von Koningswald. Dia merupakan salah satu spesies purba tertua hidup di Pulau Jawa. Dia memakan tumbuh-tumbuhan ya, berarti herbivore. Itu ciri-ciri dari, ayo manusia apa tadi? Meganthropus paleojavanicus merupakan salah satu manusia purba yang hidup di zaman batu tua atau paleolitikum. Oke, jawabannya yang mana yo? Yang D. Oh, oke deh, udah selesai nih 4 soalnya. Kamu betul berapa tadi? Sekian penjelasan untuk video materi zaman prasejarah. Kalau kamu suka, boleh pencet like-nya dan subscribe. Bye-bye!